Inilah pintu gerbang Kabupaten Majalengka, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon. Perbatasan ini dibatasi oleh sungai. Sungai ini banyak, di sekitar sungai ini terdapat banyak kerajinan batu dan industri batu yang didapat dari gunung itu. Jadi ada gunung di perbatasan antara Cirebon dan Majalengka, dan di gunung itu ditambang untuk diambil batunya, dan di sana terdapat pengolahan batu yang akhirnya malah membuat sungai ini menjadi keruh. Jadi sungai di pegunungan ini menjadi keruh karena banyaknya penambangan batu. Jadi di perbatasan antara Cirebon dan Majalengka, di sini daerahnya pegunungan. Pegunungan tersebut berbatu sehingga batu-batu itu diambil untuk kerajinan. Nah, itulah di depan ada kerajinan batu nisan yang diambil dari gunung-gunung itu. Inilah batu-batu yang diambil dari gunung yang dibuat untuk nisan pemakaman. Dan di samping nisan pemakaman juga dibuat untuk prasasti. Inilah untuk prasasti, tapi yang ini untuk makam dan ini untuk prasasti peresmian. Ini pesanan ya Pak ya? Udah berapa lama Pak kerajinan ini? Tahun 2000-an lah. Oh, 2000-an. Kalau banyak pesanannya dari mana? Dari sini atau dari luar kota? Ya tergantung sih. Kadang di sini, kadang dari luar kota juga. Satu nisan ini berapa harganya? Yang putih? Yang putih berapa? Kalau yang putih 75. 75.000. 750. Oh, 750.000. Kalau yang hitam? Kalau yang hitam 13.500. Oh, 1.350. Tapi ya tergantung. lebih mahal ya. Itu masih bisa ditawar ya. Nah, ini batu-batu yang akan diolah menjadi bentuk-bentuk nisan ataupun prasasti. Namanya Pak siapa Pak? Maaf. Oman. Pak Oman. Ya. Oman. Ini Pak Oman ini sedang mengerjakan prasasti yang berukir menggunakan tata, dan ini ada kertas untuk malnya, untuk cetakan. Untuk buat satu nisan itu butuh waktu berapa lama Pak? Sampai jadi? Ya. Ya paling kalau sampai jadi ya 3 hari lah. Batunya beli atau nyari sendiri? Batunya ya beli. Oh, beli dari penambang ya? Iya, terus ke pabrik di apa? Oh, ada pabriknya. Ada. Kan kayu bahan terus di mesin, dibalok-balokin. Nah, ini hasil
kerajinan batu ukir untuk nisan yang sudah jadi. Ini bermotif Cirebonan ya. Ini motifnya Cirebonan ya Pak? Ya. Motif Cirebon ya? Jawaan. Jawaan. Motif Keraton Cirebon. Jadi dari pabrik sebelah sana itu batu-batu yang dari gunung itu dipotong-potong menjadi bentuk-bentuk seperti ini, yang udah dipotong-potong, terus kemudian oleh Pak Oman ini dibentuk menjadi ukiran-ukiran. Nah ini untuk bentuk prasasti. Nah ini prasasti dari Kesultanan Cirebon 5. Jadi batunya ada dua macam di daerah perbatasan antara Cirebon Majalengka ini, yaitu batu yang hitam dan juga batu yang putih. Dan ternyata batu yang berwarna hitam itu lebih mahal daripada batu yang berwarna putih. Kenapa itu Pak? Yang hitam kenapa lebih mahal? Yang ya lebih mahal. Karena lebih keras. Upahnya juga lebih mahal sih. Oh, buatnya juga lebih susah ya? Bahan bakunya lebih mahal. Ya, inilah perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka. Gak cepat di tempat Pak Oman, di tempat ini juga. Oke. Oh, lagi ngudut. Sambil jaga prasasti ya Pak ya. Nah, limbah dari batu yang tadi dihias itu ternyata juga digunakan untuk batu split yang nantinya digunakan untuk cor-coran. Nah, itu ibunya sedang memecah-mecah batu yang sudah tidak dipakai, hasil dari kerajinan prasasti dan pusara tadi untuk digunakan sebagai batu split. Ini per kilonya berapa Bu? Ember Mas, satu embernya 2.000. Satu apanya? Ember. Oh, satu embernya 2.000 dijualnya. Jadi satu ember batu ini harganya Rp2.000. Sehari bisa dapat berapa ember Bu? Dapat sih 25 Pak, kalau nggak pulang-pulang. Ini khusus yang berwarna hitam ya Bu ya? Batunya ya. Kalau yang putih nggak dipakai? Enggak, yang putih mah kurang bagus, cepat hancur deh Pak. Oh, dia ini ya, gampang hancur ya. Kalau ini mah kan bagus. Nah, inilah batu split yang digunakan untuk campuran semen beton, baik untuk bangunan maupun infrastruktur lain. Kendaraan untuk mengangkut batu-batu yang sudah jadi dengan packingnya.
jalan agak masuk ke dalam. Di sebelah sana itu terdapat pabrik pemotongan batu yang diambilkan dari gunung. Mari kita lihat agak lebih dekat bagaimana proses batu dari pegunungan-pegunungan itu dibuat menjadi berbentuk kotak-kotak yang nantinya akan dibuat barang kerajinan, yaitu mesin pemotong batunya. Jadi kawasan ini merupakan kawasan lereng Gunung Ciremai yang menghasilkan banyak sekali berlimpahnya batu-batu dari gunung, baik yang berwarna putih maupun berwarna hitam, yang menjadi tulang punggung perekonomian warga perbatasan antara Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka. Ini batu itu dari hasil kerajinan dan pabrik itu menghasilkan air yang berwarna abu-abu. Nah, itulah pegunungan yang terdiri dari batu-batu yang ditambang dan kemudian menghasilkan kerajinan-kerajinan yang diolah oleh warga sekitar perbatasan Cirebon dan Majalengka. Selain bisa dipecah menjadi batu krakal atau batu split yang untuk campuran, juga bisa dibuat batu seperti ini, biasanya untuk hiasan taman. Ini batu-batu pecah panjang-panjang. Jadi begitulah salah satu potensi ekonomi di daerah perbatasan Majalengka dan Cirebon, yang di samping meningkatkan hajat hidup warga perbatasan Cirebon dan Majalengka, namun juga membuat beberapa hal yang menjadi tugas, yaitu salah satunya adalah limbah sungai yang menjadi